Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Yesus, Yesus, Yesus. Kau sumber kekuatan, Kau perlindungan bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
hamba-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita katakan sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Saya bilang hambanya, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Setelah 1 minggu lamanya Engkau memelihara kami dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terkadang masuk ke dalam lembah yang curam, terkadang mendaki bukit-bukit terjal yang begitu mengerikan. Tetapi hari ini, ketika kami ada di hadapan hadirat-Mu, itu pertanda bahwa Engkau menjagai kami. Itu pertanda bahwa Engkau melindungi kami dengan begitu teliti. Itu sebabnya Tuhan, ucapan syukur dengan kata-kata ini pun tidak akan sanggup untuk membalas kebaikan-Mu. Namun biar kiranya Engkau melihat hati sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Dan Kau tahu Tuhan bahwa kami mengasihi-Mu seperti kami apa adanya. Dan kami sudah melihat bahwa Engkau juga mengasihi kami, dan Engkau juga rela mati buat kami. Hari ini Tuhan adalah hari kemenangan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan dan kami ada di dalam rumah-Mu untuk bertemu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, tapi memang Engkau yang memanggil kami dan Engkau yang ingin bertemu untuk kami. Demikian halnya ketika kami masih ada sampai hari ini. Kami masih sehat, masih bernafas, diberkati. Dan itu bukan karena kami pandai menjaga diri, atau bukan karena kami pandai menjaga kesehatan kami, karena nafas yang Kau berikan adalah daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya dari semuanya itu, bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami.
Memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam dan berfirman-Lah Tuhan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Sekalipun kami datang dengan segala permasalahan kami, sekalipun itu sukar, sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Berfirman-Lah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Turunlah pengurapan-Mu secara khusus, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Satu minggu lagi Tuhan memelihara kita. Selalu saya katakan bahwa permasalahan pasti selalu ada, karena Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tapi Dia menjanjikan pertolongan, penyertaan dan perlindungan sampai kita betul-betul merasa aman di dalam tangannya Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini, semua ini semata-mata adalah anugerah. Dan percayalah, itu bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan memanggil kita untuk memberkati kita. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah online ini, tentunya kami menyampaikan selamat bergabung, kami bersuka cita dan selalu berdoa bagi saudara, kiranya kita semua diberkati dalam damai dan sukacita Tuhan. Kita masih terus harus pakai masker ya, biasakan supaya kita memutus penularan COVID-19 itu ya. Kita jaga jarak, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, biar kita lebih sehat dari sebelumnya. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu sesungguhnya Dia ingin selalu dekat dengan umatnya. Dia ingin selalu dekat dengan umat kesayangannya. Dia ingin memberitahukan apa-apa yang Dia rasa perlu. Sebab kita nggak pernah tahu tentang hari esok, tentang berikutnya. Kita cuma tahu tentang waktu-waktu yang sudah lewat, yang kita sebut itu memori. Apakah itu memori kenangan yang enak, apa memori kenangan yang pahit, kita cuma tahu itu sudah kita lewati. Tapi Allah yang Maha tahu, Dia ingin menyampaikan sesuatu, Dia melawat umatnya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Allah berbicara kepada seorang bernama Yakub, dan tentunya Dia juga akan melawat kita. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, kata Tuhan. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, dan ini pintu gerbang sorga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kisah seorang yang bernama Yakub. Dia dalam keadaan ketakutan, dia dalam keadaan putus asa karena dikejar-kejar oleh kakaknya Esau yang akan membunuh dia. Jadi dia lari, ibunya bilang, pergilah kau sebelum nanti kakakmu marah dan membunuh engkau karena merasa ditipu. Yakub tentu dia itu seorang anak rumahan gitu ya, belum pernah lari-lari jarak jauh, dan hari itu dia harus melarikan diri. Tentunya dalam keadaan takut, putus asa,
entah apa yang akan terjadi berikutnya. Pokoknya segala macam perasaan yang tidak baik ada sama dia. Dan ketika di suatu tempat yang bernama Betel, dia lelah lalu tidur. Saat itulah Allah menemui dia yang tadi berkata, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau. Kalaupun sekarang engkau lari, aku akan kembalikan engkau dengan selamat. Luar biasa. Allah melawat Yakub yang saat itu dalam keadaan putus asa, yang saat itu dalam ketakutan, yang saat itu dalam keadaan nggak ada harapan dia bisa pulang lagi ke rumahnya karena kakaknya pasti marah besar dan dendam gitu sama dia. Nah, dalam keadaan seperti itu ternyata Allah tidak meninggalkan dia seorang diri, tetapi Allah melawat, memberikan satu kekuatan, memberikan satu jaminan bahwa aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan menjaga engkau sampai engkau kembali lagi dengan selamat. Lalu si Yakub ini kaget, ya, waduh, ternyata Allah melawati aku di saat-saat aku perlu dia. Nah, bagaimana dengan kita? Saya yakin bahwa Allah juga sering melawat kita dan kita nggak sadar, seperti si Yakub ini, ya, karena dalam ketakutan dia nggak sadar, padahal Allah dekat sama dia. Tuhan juga sering melawat kita ketika kita dalam kesendirian, ketika kita mungkin dalam keadaan putus asa, ketika mungkin kita dalam keadaan yang sepertinya kita tidak ada harapan, atau mungkin dalam suatu keadaan di mana kita kecewa, bisa juga, atau dalam keadaan pokoknya yang membuat kita merasa tertekan. Ketahuilah, Allah melawat kita. Dia tidak jauh dari kita. Seringkali kita ini seperti Yakub, kita nggak sadar bahwa Allah melawat kita. Allah itu sangat berkuasa, dan caranya dia melawat, waktunya bagaimana dia melawat kita, mengunjungi kita, atau tempatnya di mana dia melawat atau mengunjungi kita. Allah itu sangat berkuasa. Dia bisa mengunjungi, melawat kita dengan caranya dia, dengan berbagai cara. Dan kalau Allah melawat kita, kalau Allah mengunjungi kita saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam keadaan apapun, justru saat Allah melawat kita, tentu Allah itu ada maksudnya. Bermacam-macam maksud Allah. Bisa saja dia ingin memberikan nasihat kepada kita, bisa saja dia ingin memberikan seperti Yakub tadi, memberikan supaya kita jadi kuat ketika kita mulai lemah, kita mulai goyah. Bisa saja dia memberikan hal yang menjadikan kita jadi kuat. Atau mungkin saja kita salah jalan karena kita merasa ini yang benar, ternyata kita salah jalan. Dan Allah yang mengasihi kita itu, dia nggak segan-segan, dia melawat kita, dia kasih tahu. Bisa lawatan Allah merupakan teguran, bisa juga dia kasih tahu, kau salah, kau harus jalannya ke sini. Dan caranya, Allah itu mempunyai banyak cara. Dan jangan sampai kita nggak tahu, seperti si Yakub itu, aduh, aku nggak tahu, ternyata Allah melawat aku. Tempat ini, di sini ternyata Allah melawat aku. Dan kita harus tahu saat kapan Allah melawat kita. Bapak Ibu Saudara, banyak contohnya, ya, dalam hal di mana Allah menemui Abram. Saat itu Allah ingin membinasakan kota Sodom dan Gomora, yang saat itu kota itu dikatakan berbuat jahat, berbuat dosa. Allah mengunjungi Abram. Nah, salah satu faktor bagaimana Allah bisa melawat Abram adalah hubungan antara Allah dan Abram itu sangat dekat.
Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah cuma sebatas kita mengenal Dia? Apakah sebatas cuma KTP kita doang menandakan kita seorang Kristiani? Hubungan, dikatakan gini, antara aku dan Allah itu sebatas doa. Ada yang berkata doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Ada yang mengatakan hubungan itu adalah ketika aku baca firman-Nya, lalu si pemilik firman itu datang kepadaku, dia menjelaskan kepadaku, bahkan ketika aku sedih, dia masuk menenteramkan hatiku. Itulah hubungan. Dan masih banyak lagi hal yang membuat hubungan antara Allah dan umatnya itu menjadi begitu dekat, sehingga Allah tidak segan-segan untuk memberitahukan, seperti Allah memberitahukan kepada Abram ketika Allah ingin membinasakan kota Sodom dan Gomora. Apa sih hubungannya? Karena di kota itu ada keponakannya si Abram. Jadi Abraham dikasih tahu, Abram, itu kota itu terlalu berbuat dosa, aku mau tunggang balikan, aku mau bakar. Abram ingat ada saudaranya. Sebegitu pentingnya Allah melawati Abram karena hubungan tadi. Jadi Allah sebenarnya sangat ingin untuk melawat setiap kita. Apapun permasalahan kita, Allah tidak pernah biarkan kita sendiri. Allah dalam Yesus Kristus yang kita kenal, Dia senantiasa ingin bersama dengan kita. Dia ingin menolong kita. Jadi nggak pernah Dia tinggalkan umatnya sendiri seperti janjinya. Saya akan kasih contoh di dalam Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca. Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu kisah di mana saat itu Yesus yang mereka damba-dambakan, Yesus yang mereka agung-agungkan, Yesus yang menurut mereka ini nih bakalan jadi raja nih yang akan membebaskan kita. Karena saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Yesus yang mereka lihat mampu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan kecil, melakukan mujizat besar. Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang membuat orang kusta jadi tahir. Apalagi Yesus bahkan yang bisa membangkitkan Lazarus yang 4 hari udah mati, udah bau, bisa dibangkitkan. Wah, ini dia nih. Tetapi ketika dia lihat Yesus tidak berdaya di atas kayu salib, ketika dia lihat Yesus itu dipukul, dicemeti, ceker, berdarah-darah, ketika dia lihat Yesus yang dia banggakan itu diludahi, dikata-katain, Yesus kalau engkau raja, ayo dong. Mereka berharap-harap Yesus bangkit. Yesus marah lalu mengeluarkan kesaktiannya, begitu ya. Tapi ternyata Yesus hanya diam saja. Yesus hanya menunduk saja. Dicaci maki, dicemooh, diludahi, disiksa, tidak melawan. Bahkan sampai ketika dia disalibkan, sampai dia dianiaya, dimahkotai duri, dia nggak melawan ternyata. Bahkan ketika mulutnya berbicara,
Yesus katakan, ya Bapakku, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, murid-murid merasa, aduh, kenapa jadi begini? Padahal mereka berharap. Sampai pada akhirnya naik di atas kayu salib, ya, dipaku bagaikan seorang yang tidak berdaya, bahkan hancur menurut kitab Yesaya, mukanya itu babak belur semuanya, dan bahkan sampai tombaknya serdadu itu nancep, des, masuk ke lambungnya. Dikatakan oleh firman, air itu keluar, air dengan darah keluar. Juga Yesus tidak berbuat apa-apa, tidak berdaya seakan-akan. Lalu murid-muridnya kecewa. Nah, 2 orang nih jalan, udahlah, ternyata kita salah pilih, ternyata kita keliru, bukan ini yang akan membangkitkan kita, salah kita. Udahlah, kita balik saja, kita pulang ke kampung kita, nggak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Lalu mereka pulang kampung, jalan 7 mil katanya kira-kira jalan. Tentunya bukan dengan gembira-gembira ya, lemes gitu ya. Ya elah, cuman begitu doang. Ya, aku udah meninggalkan keluargaku, oh sawah udah aku nggak kerjain. Ya elah, kecewa. Dia pulang, ngobrol-ngobrol sampai pulang. Terus kamu ngapain nih? Ya udah, aku nangkep ikan lagi. Ya udah, aku bercocok tanam lagi. Udahlah, kita kembali lagi ya. Udahlah, gagal lah semua rencana kita gitu ya. Tetapi dikatakan di situ, ketika dia sedang berbicara-bicara, membicarakan tentang Yesus, lalu ada satu orang datang, ya, datang ikut ngobrol. Ditanya, kau ini lagi bicara-bicara soal apa sih? Gitu ya. Sambil jalan ngobrol. Terus 2 orang ini kaget. Kau bertanya apa? Masa kamu nggak tahu? Ini lagi gempar itu loh, tentang Yesus itu, guru kami yang disalibkan itu. Gitu ya. Dia ngobrol-ngobrol sampai akhirnya berbicara-bicara sampai akhirnya sampai di rumahnya. Lalu Yesus menyampaikan bahwa dia adalah Yesus. Wah, ternyata 2 orang ini kaget. Nah, itulah lawatan, ya. Allah melawat Yesus yang mati dan bangkit. Dia tahu keadaan 2 muridnya itu yang sedang galau, yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang sedang tidak berpengharapan, yang sedang goyah imannya, yang sedang imannya itu dipertanyakan. Tapi dia tahu kelemahan kita, bukan? Jadi Yesus datang khusus buat 2 orang itu. Sama seperti ketika Yesus datang khusus buat Thomas. Masih ingat? Iya. Nah, saya percaya Yesus juga akan datang khusus kepada setiap kita. Apakah ada di antara kita yang saat ini juga sedang kecewa? Sedang putus asa? Sedang tidak berpengharapan? Sedang bertanya-tanya, Tuhan, cuma sebegitukah pertolonganmu? Cuma sebegitukah yang bisa engkau lakukan buat aku? Sementara kitanya nggak pernah melakukan apa-apa. Tapi Yesus tahu kelemahan kita. Dia akan melawati kita. Seperti kepada 2 orang yang putus asa dan mau balik ke Emmaus. Tuhan melawati dia. Tuhan mengunjungi dia. Dan Tuhan juga akan mengunjungi kita hari ini. Karena dia tidak ingin kita kecewa. Dia ingin kita bahagia. Karena dia tidak ingin kita putus asa. Dia ingin kita berhasil. Artinya kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi kita. Cuma kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana caranya. Kita tidak bisa menangkap signal-signal itu karena hubungan kita. Apa
Apa yang menyebabkan hubungan terputus? Adalah dosa dan kesalahan kita. Saya akan baca dalam satu ayat dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah dicobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan seterusnya dikatakan gini, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Garis bawahi dari kata-kata aku tahu. Ayat yang kedua, lalu dikatakan lagi aku tahu. Lalu ayat yang kelima, aku akan datang dengan segera. Bisa nangkep ya? Iya. Ternyata Allah itu respon banget. Bukan Allah yang menang-menang baik gitu ya. Ya udahlah, salahmu sendiri. Salahmu, kau salah jalan, udah dinasehatin, kamu masih begitu, ya udah makanlah kesalahanmu. Wah, ternyata Allah bukan yang seperti itu. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, ketika lagi galau, lalu kita berseru kepada Dia, Dia Allah yang respon. Dia katakan, aku tahu. Lalu dikatakan, aku akan segera datang. Tuhan, Engkau terlalu baik kepada setiap kami. Suatu jaminan bahwa Allah akan melawati untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan semangat, untuk memberikan sukacita. Dan dari contoh tadi, dua orang yang putus asa itu, Allah datang. Walaupun belum diminta, ya Tuhan, ya Allah, di mana? Belum diminta. Dia tahu. Dia bisa menilik sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Dia tahu, dia datang untuk dua orang itu. Pada hari ini, Dia juga akan datang untuk kita. Ketika kita sedang membicarakan firman-Nya, si pemilik firman itu datang kepada setiap pribadi yang membutuhkan Dia. Kita perlu Dia, kita perlu Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia datang kepada kita, kepada engkau yang putus asa, kepada engkau yang kecewa, kepada engkau yang tidak punya harapan, kepada engkau yang merasa gagal. Dia datang. Ya, Dia katakan, aku tahu keadaanmu, aku tahu kecewamu, aku tahu keputusasaanmu, aku tahu di mana engkau merasa tidak ada jalan. Aku tahu. Dia respon. Lalu Dia katakan, aku akan datang segera. Aku akan datang segera untuk menolong kita. Jadi hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalau kita masih kuat di dalam kelemahan sekalipun, bahwa Dia masih terus akan bersama dengan kita. Jadi Allah melawat setiap kita saat kita tidak tahu bahwa Allah itu punya cara, dan lawatannya itu ada tujuan yang baik untuk hidup kita. Dan dalam lawatan itu Allah tahu apa yang ada dalam kita. Allah tahu permasalahan kita. Dia katakan, aku tahu. Ketika kita berdoa, Dia bilang, aku dengar. Ketika kita mengeluh, Dia bilang, aku tahu. Dan lebih daripada itu, Dia bilang, aku akan datang segera. Itulah respon Allah terhadap kita umatnya. Itu sebabnya jagai hubungan itu. Hubungan antara Allah dengan kita. Hubungan dalam doa-doa pribadi kita. Hubungan dalam kita senantiasa mendengar, membaca, memperhatikan setiap firman-Nya. Hubungan dalam hal kita melakukan setiap perintah-Nya.
hubungan dalam hal kita melakukan kebaikan-kebaikannya. Apa yang kau lakukan kepada orang lain, tunjukkan kebaikan hatimu, tunjukkan kelemah lembutan hatimu, sebab dengan demikian itu adalah hatinya Allah yang ada di dalam engkau, sampai mereka melihat Kristus melalui hidupmu, melihat Kristus dalam pekerjaanmu, melihat Kristus di kantormu, melihat Kristus dalam rumah tanggamu, sampai semuanya melihat kemuliaan Allah. Dan Allah turun dalam keluargamu. Itulah suasana surga. Dan damai, sejahtera, sukacita itu tercipta di rumahmu, karena Allah melawat engkau. Allah mengunjungi engkau dengan damai sukacita. Bahagia di dalam rumahmu, karena Allah dalam Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu dalam ibadah online, di dalam keluarga masing-masing. Kami percaya Engkau sudah melawati kami, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menjawab setiap doa-doa kami, Engkau memberikan pengharapan yang baru, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Bersama dengan Engkau kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau memperhatikan, bahwa Engkau betul-betul mengasihi kami, dan Engkau sudah buktikan bahwa Engkau rela berkorban buat kami. Ampuni kami yang kurang setia, ampuni kami yang seringkali lemah, tapi hari ini Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Memberkati setiap pribadi yang saat ini bersama-sama beribadah dalam ibadah online. Memberkati setiap keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang merencanakan memanggil kami untuk memberkati kami. Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan yang baru, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Seluruh mata pencarian usaha kami Tuhan di dalam dunia ini Engkau memberkati. Mereka yang berdagang berkati, mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah. Tuhan, biar kiranya cita-cita-Mu adalah cita-cita yang terbaik bagi mereka. Kau memberkati juga setiap pribadi, memberkati anak-anak mantu sampai cucu-cucu mereka dalam pemeliharaanmu Tuhan, selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami dan melindungi kami sepanjang minggu ini, serta kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh berkumpul seperti hari ini untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati, menyembuhkan dan memulihkan setiap kami dan keluarga kami. Itu sebabnya dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwa
jiwaku